Selamat siang, anak-anak muda God's Warrior yang di rumah, yang ikut beribadah. Saya berharap tidak pernah bosan saya untuk berkata semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Mari kita persiapkan hati kita pada kesempatan siang hari ini. Kita akan memulai ibadah God's Warrior. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kiranya kalau teman ikut ibadah pada siang hari ini itu dapat menjadi berkat untuk teman-teman semua. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapak pada kesempatan siang hari ini. Kami akan memulai ibadah kami ya Bapak God's Warrior, ibadah anak muda dengan ibadah yang spesial. Kiranya Engkau berkati ya Bapak ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Engkau berkati setiap anak muda yang ikut beribadah di rumah ya Bapak. Kiranya berkat Tuhan tercurah lebih lagi ya Bapak dalam kehidupan mereka ya Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Engkau akan pimpin ibadah God's Warrior ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, biarlah ibadah God's Warrior ini dapat menjadi berkat dan menjadi ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Ya, mari kita persiapkan sekali lagi hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah God's Warrior. Halo, selamat siang anak-anak muda. Senang sekali kita kembali lagi di acara Talk Show God's Warrior untuk hari ini ya. Pertama-tama gue mau mengucapkan puji Tuhan, mengucap syukur karena acara ini mendapatkan rating yang bagus ya di minggu pertama kita. Kita hits view terbanyak untuk YouTube God's Warrior. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Semoga hari ini juga, nggak semoga sih, pastinya hari ini bakalan hits lebih tinggi lagi. Soalnya tema untuk hari ini nggak kalah asik dari yang minggu sebelumnya dan gestarnya juga nggak kalah seru dari minggu sebelumnya. Oke, kita nggak usah berlama-lama ya, kita langsung panggilkan saja. Ini gestar kita untuk minggu ini, Ci Stevi dan Ci Gebi. Yeay! Lupa memperkenalkan Ci, sebelum kita masuk kita hari ini ditemenin sama Ko Andri juga di keyboard yang mukanya nggak kelihatan dan tim Pondok Indah. Silakan tim Pondok Indah berikan suaranya. Ini bukti soalnya, ini bukti dari yang minggu kemarin ratingnya bagus, kita dikasih modal lebih banyak ya, ada laptop sekarang. Minggu lalu kan masih kosong. Terus penonton tambahannya lebih banyak hari ini. Nonton bayaran. Oke, kita langsung ke gestar kita pada pagi hari ini. Pagi apa sih yang kita sebutnya? Siang. Udah live ya soalnya. Lupa. Ci Stevi sama Gebi gimana nih kabarnya waktu pandemi? Sekarang kan kita masih di masa pandemi ya. Kegiatan di rumah ngapain aja? Pastinya baik, kabarnya baik. Kalau kegiatan di rumah, namanya ibu-ibu ya pasti lebih banyak masak. Gitu, dihabisin waktunya buat masak. Cigebi juga jadi bikin kue sekarang, ya nggak? Kayaknya itu aja sih, ya. Lebih banyak isi waktu luang. Pasti lebih banyak yang kayak tadi yang nggak dilakuin jadi dilakuin. Lebih asik atau gimana? Atau tetap asik? Siapa dulu Pak? Ya dulu, awal-awal sih berat ya, karena kan biasa berkegiatan di luar, biasa ngajar. Tapi lama-kelamaan kayaknya asik juga nih di rumah gitu kan. Bisa santai-santai, bisa ngerjain pekerjaan rumah, bisa lebih banyak main sama anak ya kan. Ketemu sama suami gitu-gitu lah. Gimana Gebi? Kalau aku sih sebenarnya
sebelum dan sesudah corona nggak beda jauh sebenarnya. Iya, karena aku di rumah aja, paling keluar kayak buat ibadah atau main-main seminggu paling 1 kali. Jadi nggak terlalu merasakan dampaknya. Jadi hashtag di rumah aja udah Iya, diterapkan di rumah dari ya, sebelum udah di rumah aja ya. sebelum di rumah aja. Oke, kita masuk ke tema kita pada siang hari ini ya. Wow. Ya, Aku bergetar menyebutkannya nih. sama aku juga Bon. Hari ini kita akan membahas tentang healthy relationship, hubungan yang sehat. Karena kita membahas tentang hubungan, tentunya nggak asik dong kalau kita mulainya langsung gitu ke topik-topik yang sangat mendalam. Jadi saya mau tanya ini nih, pertanyaan yang casual dulu. Kan sekarang Cistevi dan Gaby kan udah berumah tangga kan, udah menemukan tulang rusuknya, iya kan? Jadi kita mau tahu dong sedikit gimana ceritanya kalian menemukan tulang rusuk kalian waktu pertama kali ketemu pasangan. Kalau aku dulu bisa sehari semalam nggak habis juga kayak ceritanya. Mengalahkan Titanic cerita cinta. Pokoknya singkat ceritanya aja ya, karena bener-bener perjalanannya tuh panjang banget. Jadi aku udah tahu kan suami aku siapa pasti. Jadi kemarin kemarin. Sekarang minggu lalu. Ya jadi aku tuh sama Ko Jamie kita sama-sama satu gereja, sama-sama satu angkatan. Jadi dulu itu ceritanya kita sering dipasangin duet gitu loh, waktu mungkin sekitar 10 tahun kali, umur 9, 10 gitu lah, lupa tahun berapa. Nah jadi entah kenapa saya sih yakinnya itu mungkin kalau dibilang jodoh nggak kemana gitu kali ya, maksudnya ya gitu. Jadi pokoknya dari kayak gitu, terus kita kan jadi teenager, jadi youth gitu ya. Udah karena mungkin terlalu lama bersama, bertumbuh bersama. Jadi ya udah gitu akhirnya kita berpacaran, walaupun dari yang temenan gitu ya sampai ke pacaran itu prosesnya panjang banget. Intinya sebenarnya pertama kali tuh aku yang suka sama Ko Jamie sebenarnya. Gitu. Tapi kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang yang cewek tuh berani nembak, berani ngungkapin perasaan gitu kan. Cewek zaman dulu udah kesannya udah belum terlalu lama kok terlalu lama. Pokoknya waktu itu kan ya kalau cewek udah terima aja gitu, mau cowoknya nembak mau. Tapi kan satu yang waktu itu saya lakukan adalah saya bawa dalam doa. Tahu nggak berapa lama doanya? Berapa lama, Ci? Doanya 2 tahun loh. 2 tahun? 2 tahun lamanya. Tapi maksudnya suci banget ini, hubungan yang suci. Ya pokoknya gitu. Pokoknya kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ya sebenarnya ya kita lakuin dengan doa aja. Setia dalam penantian dan doa ya Cistef. Wah luar biasa. Kalau Gaby gimana nih Gaby? Kalau aku sebenarnya sama kayak Cistef juga udah kenal lama. Sebenarnya suami aku Rafael itu ceritanya mantan aku waktu SD ceritanya. Oh, jadi jodoh nggak kemana berarti. Iya, kalau Cistevi dari gereja, kalau Gaby di ini ya sekolah ya. Sekolahan. Jadi dulu ceritanya ya banyak lah cerita lucu waktu SD. Habis itu habis SD harus kontekan, pas SMA sempat dekat juga tapi nggak sampai jadian gitu ceritanya. Terus pas sudah lulus SMA jadi aku duluan malah yang cari dia. Jadi sama kita agak mirip-mirip ya. Cari cowok duluan. Tapi waktu itu jadi ceritanya ya aku kontekan sama dia di Instagram waktu itu cuma mau ketemuan main doang ceritanya. Malah tujuannya jadinya jatuhnya curhat sama pasangan aku yang sebelumnya gitu. Jadi curhat sebenarnya modus. Curhat jadi nempel. Curhat jadi nyaman ya kan, jadi satu nilai akhirnya jadi pasangan yang sekarang ya. Iya, jadi ketemu lagi kita sampai hari ini. Ternyata cerita cinta tuh selalu dalam-dalam ya kalau didengerin ya. Nggak kayak cerita cinta kebanyakan orang deket terus ya cuman gara-gara buku jatuh pegangan terus jadi cinta. Enggak semudah itu sebenarnya. Enggak secetek itu ya. Oke, kita masuk ke tema kita nih, soal healthy relationship. Kalau buat Cistevi, healthy relationship itu seperti apa sih, Ci? Kalau buat aku yang udah lama pacarannya, mau tahu nggak berapa lama? Ntar ketahuan umur gue berapa jadi. Jadi kunci utama yang saat ini saya rasa butuh banget dalam suatu hubungan adalah sebenarnya komunikasi sih, itu penting banget. Jadi harus selalu bicara gitu kan. Ibaratnya kalau di
pasangan suami istri tuh penting banget yang namanya pillow talk. Jadi gimana waktunya pada waktu malam hari sebelum tidur kita tuh bangun hubungan gitu loh. Maksudnya apa yang terjadi hari ini, misalnya apa yang lu kerjain, apa yang gua kerjain di rumah, itu harus kita omongin. Terus yang penting harus terbuka, harus percaya, saling percaya. Yang dibilang cinta itu nggak cemburu sebenarnya sih benar kalau kata saya. Jadi kalau kita percaya ngapain cemburu gitu sih. Itu aja kalau menurut aku, kalau healthy relationship tuh yang seperti itu. Nah, kalau buat Ebi, healthy relationship tuh pengertiannya gimana, Bi? Kalau buat aku, selama aku berpasangan sampai hari ini, apa ya? Mungkin kalau aku orangnya belak-belakan aja. Kalau misalnya aku nggak suka, misalkan 1 detik yang lalu dia melakukan itu hal aku suka, langsung aku bilang 1 detik berikutnya. Oh, jadi jangan aku nggak ditahan-tahan. Iya, kalau ditahan-tahan jadi selesain saat itu juga. Kalau misalkan besok ada masalah lain, kuungkit lagi jadian dulu ya. Jadi kayak bom Jadi waktu. iya, kayak ibaratnya. bom waktu, Kayak bom benar. waktu. Disimpan lama-lama meledak. I see. Jadi kuncinya itu langsung Iya. terus terang ya. Iya. Nah, kalau kan itu kan nilai tentang healthy relationship itu kan kalian bentuknya dari pengalaman kalian kan. Gimana sih akhirnya Cistevi dan Gaby itu menemukan nilai itu? Prosesnya itu kayak gimana? Ya prosesnya sih ya dari belajar lah. Iya. Pasti namanya dua pribadi yang berbeda dengan latar belakang keluarga berbeda, dari pokoknya semua halnya berbeda pasti kan. Iya, Dari benar. gendernya aja berbeda. Pasti ya kita harus belajar aja, intinya saling mau gitu, saling mau. Oh, dia tuh maunya kayak gini. Kalau misalnya aku mau seperti apa yang dimauin sama dia, ya itulah cinta gitu. Jadi kalau saya juga nggak setuju kalau cintai aku apa adanya. Sebenarnya kalau aku lebih setuju cintai aku jangan apa adanya gitu. Jadi kalau misalnya aku mau gini, sebisa mungkin kita effort untuk ngelakuin apa yang dia suka. Gitu sih buat aku, belajar. Jadi dari pembelajarannya ya. Betul. Ebi gimana? Kalau aku sih prosesnya benar kata Cistevi, maksudnya dalam semua hal pasti ada bedanya gitu. Dalam kita buka sikat gigi aja, buka odol aja itu pasti ada bedanya. Dan Ini bisa kenapa berantem sih? gara-gara itu ya. gitu sebenarnya. Gimana ya, jadi prosesnya sampai hari ini pun aku belum menciptakan hubungan yang sempurna, tapi ya Tapi terus mau belajar. mau terima aja kalau dikasih tahu. Sebenarnya aku tuh orangnya kalau dikasih tahu agak batu juga sebenarnya, agak-agak nggak suka, apalagi kita ada cewek egonya lah kan, gitu ya. Ya awal-awal pernikahan sih jujur aja aku yang namanya nangis sendiri di kamar mandi itu pasti ada. Cuma ya hari demi hari ya kita berdoa, kita serahin sama Tuhan. Mungkin kalau yang udah menikah sering-seringin buat berdoa bersama, mungkin gitu lah Ci. Iya. Itu aja sih. Mungkin libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya jadi pokoknya komunikasi, Iya, entah komunikasi, suami istri benar. atau suami istri sama Tuhan Iya. gitu. Yang penting komunikasi sih. Benar-benar. Oke, nah kita juga dapat pertanyaan nih dari teman-teman. Pertanyaan pertama harus dibacain nih. Wow. Gak hafal soalnya. Dalam hubungan nih, mungkin terutama buat anak-anak muda kali ya, waktu Cistef muda, waktu si Ebi belum nikah nih. Kan aku masih muda. Iya, Ebi masih muda, Cistevi juga masih muda. Bagaimana caranya menangani masalah, walaupun baik waktu masalah kecil maupun masalah besar dalam suatu hubungan? Selain komunikasi tadi mungkin ya kan, komunikasi jadi yang utama. Mungkin ada yang mau ditambahin? Coba duluan. Ebi Kalau dulu aku boleh. sih, kalau aku pengalaman aku biasanya kan kita kalau marah sama pasangan kita suka keceplosan gitu di tempat sangat gitu kan. Mungkin kesini aku mulai belajar ngomongin, cari tempat sepi, mungkin di kamar ngomongin ya gitu, mungkin pakai suasana hati yang dingin. Tapi kadang kita juga lupa sih kalau lagi emosi, pasti Iya benar-benar. kelepasan juga pasti. Tahu teorinya doang tapi kadang susah juga. Tapi tetap prakteknya. lebih baik diomongkan dari mata ke mata aja ya. Heeh. Kalau Cistevi ada yang ditambahin nggak? Aku juga setuju sama Gaby. Jadi karena cowok itu kan egonya tinggi banget ya. Jadi maksudnya ya pokoknya jangan pernah marahin cowok kita. Maksudnya kesel tuh sampai maki-maki di depan umum. Kalau bisa ya kita sekaligus kita juga meredam amarah kita dulu. Jadi menunda, cari waktu yang pas untuk omongin. Jadi omonginnya juga baik-baik kan. Terus udah gitu yang pasti kalau pacaran nih kan maksudnya kadang masih masih jaga image gitu satu dengan yang lain. Pokoknya intinya kadang-kadang kita harus tarik tapi kadang-kadang kita harus ulur gitu. Jadi kadang-kadang kita harus kayak ngotot tapi kadang-kadang kita ya udahlah biarin gitu. Ya udah ampuni aja gitu, maafin aja. Mungkin aku tambahin kalau misalkan buat kalian yang di rumah masih pacaran,
kalau berantem mungkin hindari kata-kata udah deh gue capek deh sama lu, putus aja. bener. Padahal di hati nggak mau putus, Bener. cuma mulut mengungkapkan Oh, hal lain gitu. Jadi Itu nggak bisa belum ngerem yakin gitu iya. ya maksudnya Maksudnya ngomongnya. nggak pikir panjang gitu omongnya, dikurang-kurangin. Sama gimana ya, buat laki-laki sih ini kebanyakan kurang-kurangin. Maksudnya dari pengalaman aku ya, Iya. bukan aku menjelekkan hal-hal masa Oke, lalu. kita kurang gestar cowok ya harusnya. Yes, hidup wanita hari ini hidup wanita. Maksud aku mungkin buat kalian yang punya cewek, punya pacar ya sensitif, kurang-kurangin kata-kata kasar kayak mungkin pasangan kalian menjengkelkan, kurang-kurangin maaf ya bego lu gini gue, maksudnya yang tadinya aku kamu jadi lu ya gitu mungkin. Itu Iya. tuh cewek itu kayak udah gimana ya. Itu degrading ya, Iya, jadi maksudnya lebih Terluka Terluka gitu loh, sensitif ya. hati wanita tuh terluka kalau Iya, gitu. benar. ya. Benar-benar. Oh wow, itu baru pertanyaan pertama. Panjang banget ya. Kalau menjaga hubungan yang sehat, nah menjaga hubungan yang sehat dalam dalam berhubungan waktu pacaran gimana? Menjaga hubungan yang sehat yang pasti kalau di dalamnya ada Tuhan, maksudnya seiman, terus udah gitu mengandalkan Tuhan, visinya sama, terus apalagi ya, pokoknya apalagi goalnya ke pernikahan itu sih harusnya sih udah Oh iya, Udah itu hubungan jadi yang- harus ada Tuhan di dalamnya juga, Iya. terus harus ada visi yang jelas juga. goalnya juga Goalnya juga jelas. jelas. Hmm. Kalau aku tadi kan cerita kan lebih ke apa ibaratnya teorinya lah. Kalau aku mungkin secara prakteknya, secara pengalaman saya, emang kita kalau misalkan cari pacar harus seiman, harus libatkan Tuhan. Mungkin ada sediain waktu baca Alkitab lah. Misalkan kamu ingatin pasangan buat baca Alkitab, berdoa. Jujur saya lakuin itu dulu, tapi ingat semakin kita dekat sama Tuhan, semakin banyak godaannya. Betul. Mungkin kurang-kurangin kayak misalkan apa ya, di kehidupan nyatanya misalkan mau di tempat-tempat sepi jangan karena di situ Itu tidak boleh. makin banyak godaannya. Jangan cari Dan celah pokoknya. iya, gitu. jangan cari Terus celah. jangan- main-main Iya, gitu jangan maksudnya. main-main hati Iya. juga ya. Iya. Gak boleh ya. Karena iblis bener-bener mengintip dari pintu kalau Pak Andrea. Dosa sudah mengintip. Sudah begitu. Oke, itu cukup untuk pertanyaan seriusnya. Oke, waduh. Karena ini dua pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan wadidaw ini. Waduh. Kegelisahan anak-anak muda nih. Lanjut. Yang pertama, cara menghadapi lawan jenis yang gak mau berkomitmen. Ini sepertinya saya agak-agak familiar Komitmennya- dengan pertanyaannya. Yang nggak mau ada status tapi pengennya deket terus, Ci. Gimana tuh, Ci? Aduh, itu sih berat ya. Kalau buat saya ya mendingan tinggalin aja. Iya, maksudnya gini aja, pilih aja lu mau yang mau kejujuran yang menyakitkan atau kebohongan yang membahagiakan. Wah. Gitu. Kok ada yang berdiri gitu ya langsung ya? Kayak ini pertanyaan siapa ini? Pokoknya intinya kalau misalnya mau serius, mau ya harus komitmen gitu. Kalau Ya, mau benar. komitmen ya udah tinggalin aja lah. Hmm. Banyak kok yang mungkin kita berdoa untuk seseorang tapi kadang-kadang jodoh kita adalah yang mendoakan Iya, kita betul, katanya betul, gitu betul. Iya, ya. benar. Wow. Siapa tahu di luar sana ada yang nungguin kapan ya orang putus. Iya benar. Hari ini kita dapat banyak quote bagus. Kalau kita tidak didekatkan dengan orang yang kita doakan, mungkin kita didekatkan dengan orang yang dengan diam-diam mendoakan Oh. kita. Kalau kamera bisa dibalik ya harusnya bisa lihat reaksi mereka. Evi ada yang mau ditambahin? Sama sih itu Eh, aja. sama ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini juga sangat wadidaw. Ada statement nih Ci yang sekarang lagi hits. Katanya gini, kalau mau pacarnya cantik harus biayain skincare-nya. Gimana tanggapan Ci tadi sama Ebi? Kalau aku ya, Iya, nggak sih, kalau aku sih nggak tahu kalau cewek-cewek lain. Kalau aku sih namanya minta-minta buat beliin skincare apalagi masih pacaran, gengsi kalau aku sih. Maksudnya hati-hati loh, ada juga cowok yang nanti suatu saat kamu putus, siapa tahu nanti lu bisa diminta ganti rugi gimana? Waduh. coba? Ya, oke Iya, kita putus bener, ya ini boneh ada gitu. yang kayak gitu. Iya ya, jangan-jangan ditulis sama dia ya. Iya. Ya maksudnya nggak usah lah, kalau emang mau cinta ya apa adanya aja. Namanya jerawat-jerawat pasti lah, kecuali pacar kamu Kylie Jenner lah. Iya. Dengerin ya, Andri. Wah, dibocorin malah.
Ya, Cistevi ada yang mau ditambahin? Iya sebenarnya sih sama aja kayak aku sama Ko Jamie, kita tuh nggak dua manusia yang soal uang tuh nggak pernah saling nuntut, nggak pernah saling tutup-tutupan. Pokoknya kita tahu gitu di rekening dia ada berapa, di rekening gua ada berapa, dia tahu. Pokoknya dari pacaran saling terbukalah soal itu, dan maksudnya jangan mikirin yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya pacaran tuh yang biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya jangan yang jauh Mengenal kayak aja harus lebih jauh. harus Tapi- nganter dia perawatan gitu kayak. Tapi namanya anak zaman sekarang beda sih. Maksudnya Oh ya mungkin. Iya, Ya, iya, makanya sampai- anak zaman sekarang Iya. emang hitsnya statement-statement Iya, kayak benar gini. ya justru pasangan-pasangan yang kayak gitu yang dibilang apa relationship Toxic, goals. toxic. Iya. Oh, relationship Iya, goals, iya. relationship goals. I see. Berarti kok Jamie nggak pernah minta beli pick gitar dong, Ci ya? Nggak pernah sih, nggak pernah. Wah, oke. Nah, sekarang tiba kita ke segmen selanjutnya. Ini segmen yang sangat ditunggu-tunggu juga nih. Ini yang ini yang dapat komen positif banyak minggu lalu. Agak nggak jelas Iya. kayaknya nih, segmennya. Karena minggu lalu belum masuk, jangan masuk dulu. Minggu lalu belum ada namanya. Sekarang kita udah menemukan nama yang Oh, asik. ada. Namanya Gpedia, Ci. Waduh, Gpedia. apa itu? Glenpedia namanya. Oh, Glenpedia. Gpedia. Oh, Nah, oke. Gpedia. Kita mau panggilkan yang akan membawa segmen ini, Glenn Gulu-Gulu. Nah, Glenn akan membacakan hasil temuan dia, research dia selama 1 minggu nih. Ini temanya tentang healthy relationship kan, Jeng ya? Sepeda gunung. Kok sepeda gunung? Kenapa sepeda gunung? Bukan. Ya. Relationship lah. Langsung aja yang pertama ya, menghubungkan durasi harus cepat. Jadi gue bakal bacain 5 fakta tentang 5. Iya. Tentang 5 kisah cinta. Yang 2 pertama ini berhubungan dengan arsitektur bangunan. Jadi pertama kita local pride dulu dari Indonesia. Jadi ada Candi Sewu, pasti udah pada tahu dong ceritanya Candi Sewu. Jadi belum tahu. Baru pertama kali denger Candi Sewu, Jeng. Lu gak pernah belajar IPS lu ya? Jadi ada di sini ada 99 legenda. Ini legenda apa fakta sih sebenarnya? Ini gimana sih tim kreatifnya? Merusak image aja. Jadi ada Roro Jonggrang yang zaman dulu tuh jatuh cinta katanya. Oh, bukan Roro Jonggrang, salah. Ada Bandung Bondowoso. Jadi dia tuh jatuh cinta. Oh, gue tahu ceritanya. Jadi Bandung Bondowoso tuh jatuh cinta sama Roro Jonggrang. Bantuin dong Pak, ini susah banget ngomongnya. Roro Jonggrangnya nggak suka, ya kan? Dia minta dibikinin candi. Ya, bener nggak? itu. Bener Ya nggak? betul. Benar. Tapi nggak lengkap. Semalam nggak lengkap. Ya, semalam lengkap. Tinggal 999, tinggal 1 lagi. Iya. Udah keburu pagi. Akhirnya Terus? si Roro Jonggrangnya yang dijadiin candi. Bener nggak? Nggak tahu, nggak dijelasin gini. Nah, lanjut. Lanjut fakta kedua. Saya tidak tahu ini apa. Yang kedua ada Kastil Dobroyd. Ini saksi bisu tragedi di Frieden di Inggris. Jadi ini tuh istana yang dibangun oleh seorang yang namanya John Frieden untuk PD teman-temannya yang namanya Ruth Stanfield. Jadi dia tuh ngebangun kastil buat si, pokoknya untuk mengutarakan cintanya dia ngebangun kastil, tapi ujung-ujungnya gitu ditolak juga. Kasian ya, ini kenapa ditolak semua sih? Udah, berarti jangan tentang gedung. Lanjut. Yang lain aja yang lain. Ganti. Ini kita masuk ke cinta dengan kesehatan. Jadi ada research kimia nih. Jadi ternyata cinta tuh terasa lebih kuat daripada narkoba. Wow. Jadi katanya di otak tuh kalau kita sedang jatuh cinta tuh melepaskan zat-zat yang namanya feromone, dopamine, norepinephrine. Ya pokoknya itu zat yang bisa membuat kita berasa bahagia dan senang dan merasakan euforia yang berlebihan. Itu hampir setara dengan narkoba lah zat ya. Jadi KPI masuk KPI. Ada yang jatuh cinta narkoba gak boleh gitu. Pak. Kita harus telepon KPI ya. Bukan KPI, apa yang narkoba? Oh, Komisi Penyiaran kok KPI. BNN. KBNN bener. Aduh, pengetahuan saya sangat buruk ya. Yang keempat. Yang keempat,
Jadi orang pintar pun bisa jadi bodoh karena cinta. Jadi saat jatuh cinta tuh kita tuh jadi kayak mengganggu-ganggukan seorang kita jatuh cinta. Jadi setelah diteliti, jadi otak kita tuh bisa menimbulkan yang namanya sindrom obsessive compulsive disorder atau OCD. Ini program itunya Deddy Corbuzier bukan? Iya, gue juga taunya OCD program Deddy Corbuzier. Nah ini terbukti nih. Jadi kalau jatuh cinta tuh bisa membuat orang bodoh karena berkurangnya kontrol kognitif. Dalam kata lain, kamu menjadi bodoh saat jatuh cinta. Jadi jangan heran kamu tahu-tahu gak bisa konsen dan ya apa sih nggak penting lah. Langsung yang kelima. Ada yang kelima nih, jadi fakta. Ini fakta bisa memperpanjang umur nih. Jadi seorang pria nih katanya nih bisa, kalau pria yang mencium seorang wanita nih setiap pagi nih selama 5 tahun itu dia akan memperpanjang masa hidupnya. Nah, tapi ada juga orang yang bisa kalau melakukan mencium ini umurnya udahlah pendek pokoknya. Jadi orang ini kalau kamu ini mau punchline, diem dulu dong. Jadi gak lucu nih ntar. Malu kalau gak lucu. Kalau kamu selama 5 tahun mencium tangki bensin Pertalite. Stop it. Get some help. Sudahlah. Udahlah, cukuplah. Jadi sadarilah diri lu lah. Tolonglah. Jadi tangki Pertalite jangan. Pria yang mencium pasangannya tiap pagi 5 tahun memperpanjang usianya 5 tahun. Iya, betul. Pria yang cium tangki bensin setiap pagi. Jadi umurnya berkurang 5 tahun. 5 tahun. Baik, terima kasih ya Glenn. Terima kasih. Amin apa yang paling lucu? Jangan. Sangat bermanfaat. Sangat wadidaw kan? Sangat wadidaw. Kasih tepuk tangan dong buat Glenn Gulu-Gulu. Susah loh dia cari-cari. Kayaknya minggu depan dia akan diganti. Oke, kita masuk ke session kedua, Andri. Nah, kita mau seru-seruan. Di session yang kedua, Cistevi dan Gaby akan kita tantang dengan games. Oke. Gamesnya nggak ribet-ribet kok. Jadi ada alatnya nih. Jadi gini, sistemnya adalah tim kreatif kita yang sangat kreatif. Penting banget menekankan kreatif itu. Iya yang tadi. Udah menyiapkan 7 statement, Ci. Jadi tugasnya Cistevi sama Gaby adalah boleh mengutarakan setuju atau enggak setuju dengan statement itu. Gitu aja sih. Nah, dan boleh jelasin singkat kenapa setuju dan kenapa enggak setuju. Oke? Oke. Nah, pakai ini biar ada hiasannya aja sih sebenarnya. Nah, nanti reveal-nya sama-sama ya, bukanya sama-sama ya, mau setuju atau enggak setuju. Oke. Statement pertama adalah setuju atau enggak setuju pegang password akun pasangan. Password Instagram akun pasangan atau password sosial media akun pasangan. Oke? Difikirkan dulu. 3, 2, 1. Setuju atau tidak setuju? Wah, kita mendapatkan jawaban yang berbeda. Yeay. Gaby setuju, Cistevi nggak setuju. Siapa dulu nih? Setuju dulu nggak setuju? Setuju dulu deh. Kenapa Bi? Setuju. Enggak, aku bingung sebenarnya jawabannya apa. Kalau misalkan pas udah nikah sih itu udah bodo amat dong mau Instagram karena emang suami aku nggak main Instagram. Oh gitu. Iya maksudnya. Tapi kalau buat yang pacaran sebenarnya nggak setuju sih kenapa nggak aku setuju. setuju Buat pacaran. Iya buat pacaran selama pengalaman aku nyesel deh kalian kalau tukar password gitu. Jadi kalian nggak bisa berhubungan dengan orang-orang banyak di luar sana. Jadi menimbulkan kecemburuan malah. Iya. Padahal nggak seperti itu gitu. Cistevi gimana? Berarti jawabannya sama. Sebenarnya lebih ke perlu atau tidak perlu sih, bukan setuju atau tidak setuju sih. Nggak, soalnya kan ada perdebatan kalau misalnya kita setuju, berarti kita mendukung, kita bisa lihat Instagram. Iya. Soalnya kalau gue pertama dari dulu gue sama dia passwordnya selalu sama, jadi tahu. jadi secara nggak langsung gitu, iya, udah kan? pegang Udah gitu. tahu. Aduh. Terus udah gitu, iya benar kata Gaby, kalau masih pacaran kan maksudnya kita kan masih dalam tahap yang maksudnya saling menjajaki gitu. Jadi jangan terlalu
maksudnya membatasi dia ini, membatasi itu. Ya kali benar. aja. Kalau dulu sih aku tukeran password dulu, tapi dan nyesel Ebi lah menyesal. akhirnya. Ya. Tuh, dengar. Berarti jawabannya tidak setuju. Tidak setuju. Pernyataan kedua, setiap saat harus kasih kabar. Setuju atau tidak setuju? Wah, tidak setuju. Wah, jawaban yang berbeda. Dari yang setuju dulu, Cistevi, kenapa setuju? Karena sesi mungkin dan hampir semua cewek harusnya kayak gitu ya, karena cewek itu suka dikasih kabar. Oh, gitu. Apalagi kalau udah komitmen ya, maksudnya kan kemanapun atau sedang apapun harusnya sih kasih kabar. Cuman misalnya sekedar lagi apa atau misalnya aku mau ini dulu ya gitu. Kalau aku sih penting. I see. Ebi kenapa? Kenapa aku gak setuju juga, aku jadi pelimpan. Aku nggak setuju kalau Iya. misalkan setiap saat, kalau buat yang ini apa, yang anak-anak muda yang pacaran setiap saat kasih kabar, mungkin pacar kalian lagi bikin tugas kan, atau mungkin lagi apa, buat kasih kabar, aku mau ini dulu ya, oke itu aku setuju. Tapi buat setiap saat dibalas banyak enggak kayaknya. Oh, I see. Oke. Jadi penjelasannya kita memang mengawang-awang biar ada Iya. batasnya biar kalian yang tentuin sendiri aja. Berarti kita jawabannya berbeda. Tidak jelas. Pernyataan ketiga. Setuju atau tidak setuju mengekspresikan kemesraan di sosial media? 1, 2, 3. Karena aku mengekspos. Wah, jawabannya berbeda. Oh, setuju. Jawabannya sama. Tapi ada batas-batasnya juga, jangan Ya itu kayak dia, karena kalian. kamu tuh statement terlalu Betul. iya, Sangat ngambang. mengawang. Iya, Jadi ngambang. Jadi emang sengaja biar kalian tentuin. Oh, jadi Oh, gue iya. setuju dalam batas tahap ini loh gitu. Iya, Kalau iya, misalnya iya. lebih Biar dari itu nggak dijelasin setuju. ya, Betul. Setuju sih, maksudnya ya kan itu kan happiness kan, sharing my happiness gitu. Karena ada beberapa yang kayak apa namanya PDA gitu. apa itu? Apa tuh singkatannya? Lupa. Apa video? Apa? Iya kan? Lupa. Pokoknya mengumbar-ngumbar terus oh gitu iya, di iya. sosial media Iya. tiap ada Lama-lama apa alay banget nih upload, orang iya, gitu kan. Jadi kalau Ebi setuju. Tapi ada batasannya. Jangan sampai ibaratnya kalian kissing sama pacar kalian di share-share. Kan ini Indonesia Iya, coy, iya, bukan iya, iya, Amerika. Betul. Ci Ebi? Ci Stevi? Ya kalau dalam batas kewajaran sih, maksudnya kalau kayak kita cuman gandengan tangan atau apa sih, ya oke, perlu juga lah, Iya, iya. karena kan itu salah satu cara kita mengakui dia Iya. gitu. Tapi kalau misalnya terlalu sering ngumbar, kan biasanya yang banyak ngumbar itu justru yang di belakang layarnya itu justru malah apa tidak nih? bahagia jadi gitu. banyak berantemnya. Nah, justru Faktanya gitu ya? kayaknya sih begitu ya. Mungkin. Iya, mungkin. ada pendapat yang mengatakan seperti itu sih. Iya. Dan biasanya semakin usia bertambah, biasanya kita keinginan untuk ngepost yang kelihatan di luar itu lebih kurang daripada yang mungkin baru ke awal-awal. BG-BG-an Iya. biasanya. Nah, gitu. Betul. Ya, kita lanjut ke pernyataan keempat ya, benar, keempat. Ini kalau ini kayaknya Ci Stevi udah ketahuan jawabannya. Setuju atau nggak setuju ajak pasangan melayani di gereja kita? Setuju dan nggak setuju. Ini mungkin buat pasangan yang beda gereja ya. Jawabannya setuju. Kenapa? Karena kan penjelasannya adalah kayak kalau kan ada yang pasangannya beda gereja, terus Oh, iya. ada yang beranggapan boleh nih ajak pasangan sekali-kali melayani di gereja kita. Ya pasti karena apalagi seorang perempuan pasti ada kerinduan buat satu keluarga melayani Tuhan di gereja. Tapi ya aku sama Rafael ya saling mengerti sih, karena Rafael kan Katolik kan. Kadang malah aku jadi satu hari nih, hari Minggu pagi aku gereja Kristen, sore-sore aku ikut dia gereja Katolik. Jadi ya sebenarnya di dalam hati paling dalam ya adalah kerinduan itu melayani bersama. Walaupun cuma terima tamu atau ambil persembahan, itu ya melayani Tuhan lah ibarat intinya gitu. Kalau Ci Stevi? Kalau aku sih karena nggak ngerasain ya, dan mungkin aku mungkin kasih pandangan buat yang terjadi seperti ini. Kalau aku kan emang dari kecil kan emang satu pelayanan sama Ko Jamie. Mungkin kalau yang beda gereja atau mungkin satu Kristen satu Katolik gitu ya,
mungkin kalian yang lebih tahu lah harus seperti apa gitu ya. Pokoknya saling apa ya? Menghargai Aja ya, saling support. Saling support Maklumi aja. lah. Memang kalau ujungnya bisa satu tempat ibadah sih, satu gereja gitu itu Iya. jauh lebih Iya, baik. iya. Tapi kan ada proses yang harus dibicarain dan aku yakin kalian yang tahu lah keputusan yang terbaik Iya. apa. Oke, berarti jawabannya setuju. Nah, 3 pernyataan terakhir. Setuju atau nggak setuju? Wanita harus mengutarakan perasaan. Wanita boleh mengutarakan perasaan duluan. Jawabannya setuju. Yeay. Hidup emansipasi. Minggu depan Andri ditembak. Yeay. Yeay, mimpi. Gak. Bercanda. Kenapa setuju? Karena kan ada kalau yang dulu kayak Cistevi tadi kan udah nyinggung juga kan, kalau dulu kayak wanita menanti, kalau sekarang boleh mengutarakan duluan. Mungkin karena Cistevi lihat yang zaman sekarang juga udah seperti itu ya. Kenapa, Bi? Duluan. Epi dulu Aku deh. boleh. Maksudnya nyatain cinta gitu. Ya, mengatakan suka iya. gitu sama kamu. Mau Ya, mengenal setuju kamu lah, lebih jauh. setuju. Karena mungkin banyak laki-laki yang sibuk, mungkin kalian laki-laki nggak peka sama perasaan Tapi cewek. ada loh laki-laki yang pemalu Iya, gitu. mungkin dia pemalu juga nggak berani. Kalau ceweknya lebih berani, ya nggak apa-apa. Aku aja duluan. Bener. Wah, pengakuan. Iya. Walaupun nggak pakai kata-kata, tapi secara kelakuan pasti ya ngerti lah harusnya laki-laki. Gimana, Ci? Setuju karena mungkin memang ini zamannya pertama emansipasi, jadi nggak harus cowok yang nembak cewek dan maksudnya cewek tuh yang cuma ngarep-ngarep. Apalagi kan kalau di TikTok itu kan viral banget ya yang kayak put your hands in mine gitu Oh, kan. iya, Jadi iya, yang iya. kayak dia ngasih mau ngedate sama gua nggak, yes atau no gitu. Jadi kayaknya emang udah zamannya seperti itu. Tapi ingat buat cewek-cewek, walaupun kita boleh ngungkapin tapi jangan murahan lah gitu ya. Nah. Maksudnya jangan yang ya benar nggak sih? Maksudnya pastiin dulu, maksudnya lihat sinyal dia dulu gitu. Kalau misalnya kira-kira dia sinyalnya nih satu frekuensi lah boleh lah gitu. Tapi kalau kayaknya dia cuek nggak ada ini ya jangan menyakiti diri dilanjutin lah. sendiri. Iya jangan, karena Lihat kalau kita kondisi juga kayaknya. begitu kita siap jatuh cinta Iya, kan iya. ya harus Harus siap terima patah hati siap ya. patah hati juga. Benar. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan titipan, Ci. Dari ketua GW, dari pembina GW. Oh, jadi. Enggak bercanda. Oke. Yang ke-6. Setuju dan enggak setuju harus minta izin kalau mau main sama teman. Izinnya maksudnya Izin, pasangan. aku mau main sama temen ini, Oh, boleh iya. atau enggak ya? Wah, setuju dan tidak setuju. Dari Ebi, setuju. Kalau aku setuju karena aku nggak suka kalau misalkan dia dari dulu sih aku nggak suka kalau misalkan dia nggak minta izin dulu. Nggak tahu Oh. kenapa. Aku nggak suka digituin, jadi ya aku nggak mau melakukan itu ke I karena see. aku nggak suka digituin. Oh ya, aku salah nangkep. Ah, Salah kenapa, Ci? nangkep maksudnya kayak perlu nggak sih kalau kayak kita yang mau main gitu sama teman-teman kita harus bilang dulu. Tapi ya ternyata ya kalau udah suami istri sih Harus harusnya sih. ya izin, maksudnya kan ya minimal maksudnya izin lah, Iya, nggak perlu izin. yang minta boleh dong gitu, maksudnya cuma bilang iya, aja iya. gitu Iya, kita iya, mau iya, iya. main. jadi Bedanya- sebatas bilang aja Iya, ya, sebatas nggak bilang, perlu nggak usah nggak yang perlu sampai ngomongin. harus izin, harus dapat restu dia untuk Iya, pergi. iya. Oke. Apalagi masih pacaran. Iya, apalagi masih pacaran. Nah, yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Setuju atau enggak setuju kalau cinta itu butuh alasan? 1, 2, 3. Aku nyontek deh. Gak setuju. Dari Cistevi deh, karena Cistevi yang angkat duluan. Aku nyontek. Kalau menurut aku sih cinta itu nggak butuh alasan. Jadi kayak kita dan cinta itu tidak pernah salah kalau buat aku. Cuman mungkin emang kepada siapanya aja yang terkadang kita salah gitu. Jadi sebenarnya perasaan cinta itu nggak butuh alasan, kepada siapanya tidak butuh alasan. Cuman gitu katanya, kemarin gue liat TikTok katanya maklum ya gue tiktokers banget soalnya. Tapi karena emang ada motivasi gitu. Apa Jadi itu TikTok? dia bilang budaya kita adalah mencintai seseorang ya pada waktu yang salah, pada orang yang salah gitu. Jadi sebenarnya cintanya nggak butuh alasan dan tidak butuh ya itu Iya, tidak butuh cintanya nggak alasan. butuh alasan. Nggak pernah salah. Bi? Aku bingung sebenarnya jawabannya apa karena aku sendiri kalau ditanya kenapa aku sayang sama dia, kenapa aku cinta sama dia, aku nggak tahu apa jawabannya. Berarti kan nggak butuh alasan. Nggak butuh alasan ya berarti. Karena memang kalau dari saya ya, ya nggak butuh alasan juga. Kenapa? Karena ya kita suka sama orang kayak kita mau makan nanas misalnya.
Kenapa kamu mau makan nanas? Ya kan gak ada alasannya, ya kan? Ya pengen aja Iya. gitu. Yang penting dipertanggungjawabkan. Iya, bertanggung cinta itu. Akhirnya keluar juga ya quotes-nya. Oke, kita udah masuk nih di sesi di ujung acaranya. Kita mau berterima kasih ya sama Cistevi dan Gaby udah meluangkan Terima waktunya sharing-sharing sama kita. Kasih tepuk tangan yang semangat dong. Nasi bungkus 2. Oke. Buat yang terakhir, saya mau kasih kesempatan buat Gaby dan Cistevi untuk memberikan tips, bukan tips sih, memberikan pesan kepada anak-anak muda, khususnya yang di dalam Tuhan ya, dalam menjalin hubungan, baik itu pertemanan, baik itu lagi pendekatan untuk mengarah ke jenjang yang lebih serius. Mau siapa dulu yang mulai? Cistevi ya? Gaby dulu deh, ya Gaby dulu. Aku boleh. Kalau aku sih mungkin saran ya lebih tepatnya. Aku sih saranin kalian ini deh cari pergaulan yang baik, cari komunitas yang baik. Komunitas-komunitas rohani kayak gini sebenarnya penting banget karena apa? Jadi kayak ada remnya gitu kita sama pergaulan luar. Karena pergaulan luar tuh udah bukannya jahat lagi tapi udah gila, bukan manusia. Iblis bukan lagi jadi roh, ibaratnya iblis tuh udah berupa manusia. Karena sekarang banyak banget orang homo, bukannya aku rasis atau apa ya, karena emang hal itu ya dosa 100% di hadapan Tuhan. Itu adalah mungkin apa ya, zina ya, Ya, mungkin itu zina. karena udah gila lah dunia tuh udah gila dan dunia itu melegalkannya, ibaratnya itu hal yang normal. Mungkin 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan hal-hal kayak gitu, hal-hal LGBT apa itu udah normal mungkin buat di Indonesia. Gimana caranya buat kita anak-anak Tuhan apa ya ibaratnya Menjaga bisa kekudusan. menjaga kekudusan, ya itu aja sih. Aku saranin ya berdoa sama Tuhan, melayani Tuhan bukan dengan kata-kata doang, bukan dengan berdoa doang, bukan dengan lu jadi pemusik atau jadi singer di gereja lu, tapi ya pakai perbuatan juga gitu. Tapi itu hal susah sih, hal yang susah sampai hari ini juga aku masih belajar hal itu gitu. Itu aja mungkin, perkuat Makasih. iman, Ya, dekatkan diri sama Tuhan. Terima kasih Gaby. Cistevi? Kalau aku 2 pesan. Yang pertama untuk yang masih belum pacaran, yang masih gebetan, jangan pernah kalian menjalin suatu hubungan hanya untuk fun gitu. Jadi emang kalau aku sih saranin kalau mau berpacaran gitu, goalnya tuh jelas kalau kepada pernikahan, karena hati itu bukan untuk dipermainkan gitu ya. Jadi kalau mau cari kesenangan ya kalian Temenan dulu aja. pilih hobi aja gitu. Apa kalian hobinya apa? Jangan gue pengen cari kegiatan nih, pengen cari kesenangan, udah gue pacaran aja gitu ya. Terus kedua untuk yang udah pacaran, jadi ini kalau sekarang mungkin kan jarang ya ada seminar love, sex and dating. Kalau dulu kan sering banget ya, hampir kayaknya setiap 3 bulan sekali kayak pasti ada deh gitu. Dan sebenarnya jujur gue dulu yang masih pacaran gue benci banget sebenarnya sama seminar-seminar kayak gitu ya. Tapi kan mau nggak mau ya ikut karena kan itu kan kayak sekaligus gabungan. Tapi percayalah ketika kalian tahu gitu, dengar itu ya seperti kayak kita jadi yang ngerem lagi nih, misalnya kayak kita udah bablas gitu ya, tiba-tiba oh iya bener ini tuh nggak boleh. Dan satu dari seminar itu yang sampai saat ini gue tetap pegang buat kalian yang pacaran, dan mungkin kan kalian udah mau melakukan hal-hal yang gitulah pokoknya yang berdosa gitu. Satu, nggak apa-apa ya, tetap gue ngomong ya, Iya. apapun yang terjadi keep your pants on. Ya oke. Ya, Jadi ya, I get it. gitu pokoknya intinya buat yang pacaran. Iya. Kalau nggak ngerti, cari di kamus keep. Pokoknya mau lu udah sejauh apapun sama pacar lu hari ini, keep your pants on. Ya, I see. Itu Ya, aja. benar. Oke, terima kasih Cistevi Yes. buat Gaby juga udah meluangkan waktu ya hari ini. Kita senang banget kedatangan Cistevi sama Ci Gaby. Moga-moga nanti di sesi-sesi selanjutnya kalau ada ya, kalau ratingnya tetap bagus ya, Ada dong. kita bisa undang-undang lagi. Oke. Amin. Ya, oke. Untuk penutup, sekarang kita mau serahkan ke Cistevi dan Gaby untuk membawakan spesial dia. Kepada Cistevi dan Gaby kita persilahkan. Duduk aja ya. Bukan spesial sih sebenarnya. Ini nyala gak sih? Bukan spesial, mungkin kita lebih apa ya, Ci? Nyanyi Lebih bareng-bareng. Iya, nyanyi mau. bareng-bareng. Ya kita angkat satu penyembahan buat Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Amazing Grace, Broken Vessel dari Hillsong. Lagu ini mengatakan Tuhan udah angkat kita yang
melakukan hal-hal buruk, Tuhan mau ibaratnya merapikan kita gitu. Hal kita yang udah hancur dibikin utuh lagi sama Tuhan karena anugerah Tuhan yang baik, amazing grace, how sweet the sound. Tuhan angkat kita lagi dari kita yang mungkin jatuh banget. Buat kalian yang hari ini mungkin merasa lagi terpuruk gitu ya, terpuruk, mungkin ngerasa nggak layak lagi di nggak layak hadapan lagi di Tuhan. hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka hati kita coba sisipkan waktu sedikit ya, sebentar aja kita nyanyikan satu pujian ini. Mungkin Tuhan mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan, apa yang harus enggak kita lakukan. Mari saat ini kita minta ampun sama Tuhan, kita sucikan layakan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Nyanyi bareng ya. These faces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. But now I'm free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now.
yourself down, raising up the broken to life. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapadi Djoko Darmono. Cinta itu sederhana, tidak banyak menuntut. Kalau dia banyak menuntut, berarti itu bukan cinta. Cinta itu memanusiakan manusia.